Siang semuanya, hari ini kita akan belajar tentang komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Kemarin kita udah belajar tentang seks rasio ya. Nah sekarang kita akan belajar kelompok wanita usia subur dan piramida penduduk. Nah dalam komposisi penduduk ini berdasarkan jenis kelamin ini terbagi menjadi dua ya. Ini sebenarnya bukan piramida penduduk tapi kelompok usia produktif atau usia subur wanita ya. Jadi jika nanti kalian diberikan data usia tabel ini, berarti ini kalian harus mencari kesuburan ya. Kesuburan. Nah, kesuburan wanita itu berkisar antara 15 sampai 44 tahun ya. Jadi dari usia 0 sampai 15 ini dan lebih dari 45 itu wanita tidak akan memiliki kesuburan atau tidak akan memiliki kemampuan untuk melahirkan kayak gitu. Nah, jadi bagaimana untuk mendapatkan angka dari kesuburan suatu penduduk? Misalkan ini ada data penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia ya, mulai dari 0,0 tahun sampai 5 tahun lalu sampai lebih dari 45 tahun. Nah, jadi yang dipakai untuk mencari nilai kesuburan itu hanya 15 sampai 44 tahun. Jadi kalian nanti menjumlahkan jumlah usia penduduk wanita, ingat ya, wanita karena laki-laki tidak akan bisa melahirkan. Wanita itu dari usia 15 sampai 44. Berarti ini yang dijumlahkan ya. Berarti 21.000 ditambah 2100 ditambah 1200 penduduknya. Ini adalah usia dari kesuburan di wilayah tersebut gitu. Sangat simpel, tapi kalian harus bisa membaca data ya. Jadi kalau misalkan dicari seks rasio, nah berarti kalau seks rasio kan jumlah penduduk laki-laki ditambah jumlah penduduk perempuan ya, yang seperti kemarin. Bukan ditambah tapi diperhitungkan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Lalu yang selanjutnya adalah piramida penduduk. Nah, piramida penduduk ini adalah gambaran piramida penduduk ini adalah gambaran ya. Gambaran dari tabel jumlah penduduk ya. Ada 3 jenisnya. Yang pertama itu piramida penduduk muda atau ekspansif, penduduk dewasa atau stasioner, dan penduduk tua atau konstruktif. Atau dalam bahasa Indonesia ada jenisnya itu jenis limas, granat, dan batu nisan ya. Ini berurutan, ini penduduk muda, ini dewasa, lalu ini tua. Apa sih Pak yang membedakan dari ketiga jenis piramida penduduk ini? Nah, jadi piramida penduduk ini disusun atas data kependudukan ya. Data kependudukan itu berupa tahun, di sini ada tahun. Lalu di sini ada jenis kelamin, ini ada male dan female. Lalu di sini adalah presentasinya, jumlah dari si penduduknya masing-masing. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, sebentar. Contohnya misalkan, nah ini kan berarti usia. Kita contoh cara membaca piramida penduduk ini. Kita lihat yang paling bawah, ini adalah usia 0 sampai 4 tahun ya. Berarti yang jumlah penduduk laki-lakinya itu sebanyak 8%. Ini berarti 8 dari jumlah populasi. Berarti di jumlah penduduk wanitanya juga dia 8 ya. Berarti 8% dari populasi si wilayah tersebut itu adalah terdiri dari usia 0 sampai 4 tahun gitu. Kita cari lagi contohnya. Misalkan di usia 55 sampai 59, ini yang di sini ya.
Nah, ini kira-kira berapa nih usia jumlah penduduknya? Yang laki-laki itu berarti kita ke bawah kan ya, ditarik. Nah, ini sekitar 1%. Lalu yang wanita juga ini sekitar 1%. Berarti cara membacanya itu usia 55 sampai 59, jumlah laki-lakinya itu 1% dari populasi, atau yang wanitanya juga 1% dari populasi. Nah, bentuk-bentuk ini juga nanti akan membentuk secara kasar ya. Nah, ini berarti dia komposisinya ini segitiga ya. Kalau segitiga tadi apa yang seperti yang di atas dijelaskan, berbentuk penduduk muda atau linmas. Kenapa dia disebut linmas atau muda? Karena mayoritas di sini penduduknya itu adalah usia muda, yaitu sekitar 45 tahun ke bawah. Ini mayoritas penduduknya itu adalah usia muda. Lihat nih. Sedangkan usia tuanya itu lebih ramping gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari piramida muda ini? Berarti usia mudanya itu terus berproduksi ya, maksudnya terus beregenerasi gitu. Jadi usia mudanya ini sangat banyak angka natalitas gitu ya. Sedangkan usia tuanya juga semakin sedikit karena sudah banyak mortalitasnya gitu. Jadi di piramida yang pertama ini, piramida muda ini, angka kelahirannya itu cukup tinggi ya di sini. Nah, kita menuju ke piramida yang selanjutnya, yaitu piramida usia dewasa ya. Nah, kebalikan dari yang muda, kalau dewasa ini dia akan gemuk atau gendut di bagian tengah di sini, atau di usia antara 25 sampai 60 ya di sini, di usia dewasa. Sedangkan di bawahnya ini juga tidak terlalu tinggi, dan di bagian usia tuanya juga tidak terlalu tinggi ya. Nah, ini juga disebut granat atau linmas ya, yang tadi stasioner. Nih, yang granat ini. Nah, lalu di bagian yang terakhir itu, atau bagian yang tua, ini sebaliknya dari yang dewasa ini, dia itu akan banyak di usia tua di atas ini. Nah, oleh sebab itu yang terakhir ini dia disebut batu nisan karena usianya itu lebih banyak di bagian atas ini gitu. Itu ya. Nah, untuk tugasnya coba kalian gambarkan bagaimana cara atau bagaimana implementasi dari data kependudukan ini ya. Nanti kalian boleh mempresentasi atau mempresentasikan angka-angka ini, jadi tidak angka yang besar-besar. Misalkan ini kan sudah ada jumlah penduduknya. Nah, kalian cari ini tuh berapa persen dari sini. Misalkan usia 75 plus itu berapa persen dari jumlah 100 ini. Nanti kalian gambarkan seperti piramida-piramida di atas ini. Caranya misalkan ini kita ada garis. Ini garis tengah. Nah, ini adalah pria, ini adalah wanita misalkan. Nah, ini adalah jumlah presentasinya. Misalkan ini 0 kan di tengah, 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 1, ini 2, dan seterusnya. Misalkan usia 0 sampai 4 tahun, berarti kan di sini ya, paling bawah sini kalian tarik dan bikin misalkan 3%. Nah, segini. Kalian kasih warna. Ini misalkan yang jumlah perempuannya segimana, kalian kasih warna, dan seterusnya sampai membentuk piramida ke atas ya, kayak gitu. Jadi contohnya juga sudah ada di atas. Nah, ini untuk kelas IPA, ini untuk kelas IPS. Jika ada yang ditanyakan silahkan WA ke saya aja ya, dikumpulkan di web penugasan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.